Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang seleksi mandiri masuk Universitas Andalas. Oke, untuk sarjana di sini bisa kita lihat di pmb.unan.ac.id ya. Untuk sarjana sendiri jalur masuk dari bisa dari SNBP, SNBT, SIMA Unan atau seleksi mandiri Unan, dan SMMPTN Barat ya. Yang untuk SMMPTN Barat sudah saya bahas di video sebelumnya, jadi bisa cek ke video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan khusus bahas tentang SIMA Unan ya. Nah, di sini SIMA itu adalah seleksi mandiri. Kita lihat di sini tentang SIMA. Oke, ini dia ya. Jadi SIMA itu adalah seleksi masuk ya. Nah, SIMA itu sendiri di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada namanya SIMA akademik, kedua SIMA prestasi, lalu SIMA kerjasama, SIMA penyandang disabilitas, SIMA kelas internasional ya, dan SIMA mahasiswa internasional. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk SIMA Oke, kita lihat untuk SIMA akademik dulu ya. Nah, di sini jalur seleksi masuk berdasarkan kemampuan akademik itu ada dua subjalur, yaitu menggunakan nilai UTBK SNBT, artinya teman-teman tidak perlu melakukan ujian, dan yang kedua adalah ujian tertulis. Jadi itu di sini dibilang bahwa dua subjalur dapat dipilih oleh dekan untuk masing-masing program studi. Jadi teman-teman perlu cek apakah program studi yang teman-teman tuju itu bisa menggunakan hanya nilai UTBK saja atau bisa melalui ujian tulis. Itu nanti bisa dicek ke masing-masing prodi. Nah, untuk SIMA akademik itu persyaratannya yang pertama adalah memiliki ijazah 2 tahun sebelumnya maksimum ya. Kemudian memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, lalu memiliki nilai UTBK untuk yang jalur UTBK SNBT tadi. Nah, di sini ada mekanismenya. Jadi pendaftaran dapat teman-teman lakukan melalui website pmb.unan.ac.id mulai dari tanggal 27 Mei sampai 24 Juni. Artinya di sini masih punya waktu ya. Nah, peserta membeli PIN dengan memilih program studi dan mendapatkan ID bayar, lalu membayar ke Bank Mitra Unan, lalu melengkapi biodata di laman unan.ac.id, lalu mencetak kartu peserta. Nah, tes menggambar itu dilaksanakan pada 1 Juli ya 2024 untuk khusus program studi arsitektur ya. Nah, ini dilaksanakan di ruang seminar Gedung F Kampus Unan Limau Manis. Kemudian pengumumannya tanggal 8 Juli ya. Selanjutnya di sini peserta dapat melakukan sanggah. Sanggah itu artinya kalau menurut teman-teman hasilnya tidak sesuai, maka teman-teman bisa mengajukan sanggah ya. Itu masanya paling lambat 5 hari kerja setelah pengumuman ya. Nah, di sini yang ujian tulis mekanismenya sama dengan yang SNBT tadi. Pendaftarannya mulai tanggal 27 Mei sampai 24 Juni ya. Nah, di sini ada melakukan ujian tulis secara luring ya. Jadi di sini peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer secara luring, artinya teman-teman harus langsung ke tempat dengan mempersiapkan kelengkapan ujian dan masker bagi yang sakit atau yang memerlukan. Lalu peserta wajib sudah mengetahui ruangan dan lokasi ujian ya. Kemudian dihimbau untuk datang 30 menit sebelum ujian, lalu memasuki ruangan. Telepon seluler peserta harus dalam keadaan mati ya. Kemudian dilarang membawa alat komunikasi, meletakkan kartu peserta, mendengarkan tata tertib yang dibacakan oleh panitia, mengisi daftar hadir, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang harus teman-teman patuhi saat melakukan ujian. Nah, di sini yang paling penting adalah materinya. Materi ujian untuk SIMA ini yang pertama adalah tes potensial skolastik, kemudian literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan penalaran matematika
Kemudian tadi sudah diinfo bahwa ada tes menggambar untuk prodi arsitektur ya. Oke, pengumumannya sama, diumumkan tanggal 8 Juli 2024 dan ada namanya masa sanggah. Nah, ini yang melalui ujian ataupun menggunakan nilai UTBK ya. Selanjutnya di sini berdasarkan prestasi. Nah, untuk prestasi itu bisa prestasi lomba atau prestasi non lomba. Nah, untuk prestasi yang lomba itu paling rendah juara 3 ya, atau medali perunggu ya dalam bidang minat bakat atau penalaran yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti ya pada tingkat nasional, internasional ataupun wilayah. Kemudian yang untuk non lomba itu adalah prestasi di bidang keagamaan, misalnya hafiz Al-Qur'an paling sedikit 10 juz atau prestasi yang setara untuk yang beragama Islam. Kemudian ada bakat dalam kepemimpinan sebagai ketua umum organisasi di sekolah seperti OSIS gitu ya. Nah, peserta yang diterima jalur prestasi tetap membayar UKT berdasarkan level pada program studi dan tidak dibebankan pembayaran pembangunan institusi. Jadi untuk jalur prestasi ini tidak ada namanya biaya pembangunan ya. Nah, persyaratannya sama seperti yang tadi, yaitu maksimumnya ijazah yang berlaku adalah 2 tahun terakhir, kemudian memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5 yang dilegalisir oleh kepala sekolah, kemudian memiliki nomor induk siswa nasional tadi ya, kemudian memiliki prestasi seperti tadi, baik prestasi lomba ataupun non lomba. Jadi di sini bisa prestasi olahraga, kesenian ataupun prestasi sains seperti lomba-lomba matematika, fisika, kimia, penulisan karya tulis dan seterusnya. Kemudian yang keagamaan tadi ya. Nah, untuk mekanisme pendaftarannya, pendaftaran dibuka pada tanggal 27 Mei sampai 24 Juni sama seperti yang tadi ya. Kemudian untuk program studi arsitektur sama juga mengikuti ujian menggambar ya. Kalau yang tahfiz nanti ada seleksi jalur tahfiznya. Kemudian akan diumumkan tanggal 8 Juli dan juga sama ada proses masa sanggah 5 hari. Kemudian berdasarkan kerjasama, nah kerjasama itu adalah jalur yang misalnya Pemda atau Pemkab yang memiliki kerjasama atau instansi-instansi lain yang memiliki kerjasama dengan UNAN, maka teman-teman bisa lewat jalur kerjasama tersebut ya. Untuk pendaftaran lewat jalur kerjasama itu dari tanggal 20 sampai 27 Juni, artinya ini cuma 1 minggu saja ya. Kemudian yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, 2 terakhir dong, masuk melalui jalur disabilitas sesuai namanya. Berarti yang bisa lewat jalur ini adalah teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik, kelainan atau kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau memang bawaan sejak lahir. Maka ini bisa mengikuti jalur disabilitas. Untuk pendaftarannya dari 20 sampai 27 Juni ya, sama seperti kerjasama tadi, waktunya cukup singkat dan akan diumumkan pada tanggal 27 Juli. Dan yang terakhir di sini adalah seleksi masuk untuk kelas internasional ya. Artinya di sini perlu dicek program-program studi apa saja yang memang ada jalur kelas internasionalnya, dan ini dibuka dari tanggal 27 Mei sampai 24 Juni ya. Dan pelaksanaan ujiannya 2 sampai 4 Juli. Untuk materi ujiannya tes potensial skolastik, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Kemudian untuk arsitektur tadi ada ujian menggambar 1 Juli dan diumumkan juga sama di tanggal 8 Juli ya. Tadi kita lihat yang terakhir adalah di sini untuk mahasiswa internasional ya. Jadi ini beda kelas internasional dengan international student admission. Kalau kelas internasional ya teman-teman yang bukan bule gitu ya, masih bisa ikut di kelas internasional ini. Tapi kalau international student ini adalah memang yang bukan WNI gitu ya maksudnya.
Oke, semoga informasi yang saya berikan ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk masuk ke Universitas Andalas. Good luck semua, sampai jumpa di video berikutnya.